Yo, balik lagi sama gue, Wahyu Penakluk. Gimana kabar lu semua? Semoga on fire dan siap-siap kepalanya kita isi sama cerita yang benar-benar gokil. Bro, lu dengerin baik-baik. Kita mau bahas kisah yang benar-benar powerful dan timeless. Ini bukan sekadar cerita sejarah biasa, tapi tentang jiwa sejati seorang perempuan, seorang pelindung kebajikan, yang warisannya masih bisa kita sentuh sampai hari ini. Namanya, Au Joey Lan, atau yang lebih dikenal sebagai Nyonya Lee Jian Joen. Kalau lu tanya soal Kartininya etnis Tionghoa di Indonesia, terutama dalam urusan filantropi dan hak perempuan, ya dia ini salah satunya. Coba kita tarik mundur dulu ke awal. Au Joey Lan lahir tahun 1899 di Majalengka. Dia bukan anak dari keluarga biasa, bro. Bokapnya, Au Seng Hoi, itu seorang kapitan Tionghoa, pengusaha kaya yang punya kebun tebu dan pabrik gula. Tapi yang paling penting, bokapnya ini adalah seorang filantropis sejati. Nah, Ti Joey Lan kecil itu udah didik daya kan? Dididik dengan cara yang progresif banget, jauh melampaui zamannya. Pertama, soal pendidikan. Di saat cewek-cewek seangkatannya kebanyakan dipingit di rumah, Joey Lan malah dapat pendidikan gaya Belanda. Dia punya guru privat di rumah, terus lanjut sekolah di Bogor. Intinya, dia terbiasa sama pemikiran yang terbuka, kritis, dan maju. Dia nggak sekadar diajarin masak atau menjahit, dia diajarin cara mikir. Kedua, soal disiplin dan empati. Jiwa sosialnya nggak tumbuh dari seminar, tapi dari praktik langsung. Bokapnya sering banget ngajak dia, dan saudara-saudaranya terlibat di kegiatan amal. Ayahnya ini peduli banget sama gelandangan, tunanetra, dan tunawisma di sekitar kebunnya. Mereka dibikinin gubuk, dikasih makan. Salah satu tugas Au Joey Lan kecil adalah ngasih makan tunanetra. Ini bukan tugas gampang, bro. Makanannya harus bersih, terutama kalau menunya ikan. Nah, suatu kali, Joey Lan teledor. Dia kurang bersih, buang duri-duri ikan di makanan. Dan lu tahu apa yang terjadi? Bokapnya yang kaya raya dan terhormat itu nggak pandang bulu. Joey Lan kena hukum pukulan rotan. Mungkin sekarang kedengarannya kejam, tapi hukuman itu menanamkan satu hal yang sangat penting di benaknya. Disiplin total dan ketelitian dalam melayani. Sejak saat itu, dia bilang ke dirinya sendiri, kalau gua dikasih tugas untuk orang lain, apalagi orang yang nggak bisa melihat, gua harus kerjakan dengan sempurna. Keteledoran gua bisa membahayakan nyawa mereka. Pelampiasan rotan itu benar-benar jadi titik balik yang menanamkan fondasi kuat dalam jiwa pelayanannya. Dia tumbuh jadi pribadi yang compassionate sekaligus sangat disiplin dalam urusan kemanusiaan. Tahun 1997, Joey Lan menikah sama Lee Jian Joen, anak dari Mayor Tionghoa Batavia. Dia pindah ke Batavia, sekarang Jakarta, dan tinggal di kawasan Gunung Sahari. Disinilah kisah besar itu dimulai. Awalnya dia sempat kaget dengan hiruk-pikuk kehidupan kota yang keras. Tapi justru kekerasan itulah yang memanggilnya. Panggilan bayi terlantar, suatu hari, dia kaget setengah mati. Di serambi rumahnya, dia nemuin bayi terlantar. Naluri seorang ibu, naluri kemanusiaannya, langsung nyala. Dia ambil bayi itu dan besarkan kayak anaknya sendiri. Nggak lama setelah itu, seorang perawat Belanda bernama Zuster Guning sering banget datang ke rumahnya, nitipin bayi-bayi lain yang nggak terurus. Rumah Joey Lan yang kecil mulai sesak. Dia mikir, gua nggak bisa begini terus. Ini butuh sistem, butuh tempat yang layak. Melawan bisnis kotor, perdagangan perempuan. Selain bayi terlantar, ada masalah sosial lain yang bikin hati Joey Lan panas. Perdagangan perempuan. Pada masa itu, banyak banget perempuan dan gadis dari Tiongkok didatangkan ke Batavia untuk dijual. Mereka dipaksa jadi pelacur. Kalau wajahnya kurang menarik, mereka dijadikan budak. Bisnis ini subur dan kejam. Joey Lan nggak bisa diem aja. Dia terjun langsung, bro. Aktivitasnya nggak cuma di belakang meja, tapi dia belusukan ke pelabuhan, ke pasar, bahkan malam hari mencari gadis-gadis malang ini sebelum mereka jatuh ke tangan mucikari. Dia sering berhadapan langsung sama bahaya.
Dia pernah diancam pakai golok berlumuran darah, diperas, bahkan sampai dicekik oleh mucikari yang marah karena bisnisnya dirusak. Rumahnya dilempari bahan peledak dan dikirimi surat kaleng. Tapi Joey Lan, dengan fondasi disiplin baja dari ayahnya, nggak gentar. Dia berhasil menyelamatkan banyak perempuan dan disinilah gagasannya mendirikan panti asuhan semakin kuat. Dia nggak cuma butuh tempat untuk anak-anak, tapi juga tempat perlindungan bagi perempuan. Joey Lan punya hasrat, tapi dia nggak punya pengalaman organisasi besar. Untungnya, jalannya kebuka. Dia berkenalan dengan Nyonya Graf van Limburg-Stirum, istri Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu. Nyonya Limburg ini langsung terpukau sama idealisme Joey Lan dan mendukungnya total, memberikan banyak petunjuk tentang cara mengelola lembaga sosial. Dengan bantuan Nyonya Limburg, Zuster Guning, beberapa dokter, Dr. Zigman dan Dr. Boke, dan para filantropis lain, Joey Lan berhasil mengumpulkan dana. Akhirnya, berdirilah panti asuhan impiannya pada tahun 1914. Namanya Perko Empoelan Ati Soetji, Hati Suci, atau yang di kalangan Tionghoa lebih dikenal sebagai Po Liang Kiok, tempat perlindungan kebajikan. Ati Soetji bukan panti biasa, bro. Ini adalah role model lembaga sosial. Pelayanan komprehensif. Begitu ada anak atau perempuan dititipkan, Joey Lan nggak main-main. Mereka langsung dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa kesehatannya. Gizi harus bagus, tempat tinggal harus bersih, pendidikan adalah kunci. Anak-anak di Ati Soetji wajib sekolah. Bahkan yang pintar didorong dan difasilitasi sampai sekolah lanjutan. Joey Lan tahu, pendidikan adalah satu-satunya cara memutus rantai kemiskinan dan ketidakberdayaan. Filantropi jangka panjang. Hubungan antara pengasuh dan anak asuh itu kayak keluarga. Pelayanan nggak putus di usia 18. Mereka dibantu terus sampai menikah. Anak asuh bebas memilih pasangan, tapi panti punya hak untuk ngecek latar belakang calon suami. Kalau calonnya dinilai kurang baik dan berpotensi menyengsarakan si anak, ya ditolak. Tujuannya cuma satu. Mereka dilepas kalau sudah benar-benar mandiri dan punya kehidupan yang proper. Inilah yang membuat Ati Soetji spesial. Joey Lan mengurus detailnya dengan disiplin yang dia pelajari dari ayahnya dulu. Perjuangan Joey Lan nggak mulus-mulus saja. Ujian terberat datang saat masa pendudukan Jepang, 1942-1945. Kondisinya saat itu chaos total. Suaminya Lee Jianjoen dipenjara oleh Jepang. Joey Lan sendiri sempat ditahan, dan yang paling parah, keuangan yayasan anjlok drastis. Banyak panti asuhan dan lembaga sosial Tionghoa lainnya terpaksa tutup. Mereka nggak kuat. Tapi Joey Lan, dia berjuang mati-matian. Meskipun sempat dicurigai, akhirnya Ati Soetji adalah satu-satunya panti asuhan yang berhasil bertahan di tengah pendudukan Jepang. Pemerintah militer Jepang bahkan mengakui pekerjaan kemanusiaannya dan akhirnya memberikan bantuan. Bayangin bro, dalam kondisi tertekan, suaminya dipenjara, diancam dan di tengah kelaparan, dia tetap berdiri tegak demi anak-anak asuhnya. Itu bukan cuma keberanian, itu tekad baja yang didasari cinta kasih murni. Setelah Indonesia merdeka, semangat Joey Lan nggak padam. Dia berusaha keras membangun kembali semua panti dan sekolah yang sempat vakum. Atas segala jasanya, pemerintah Hindia Belanda bahkan pernah memberinya penghargaan tinggi Ridder in the Order van Oranje Nassau pada tahun 1925. Dia juga diundang untuk berbicara di Konferensi Liga Bangsa-Bangsa sebelum PBB pada tahun 1937, di mana dia menyampaikan makalah tentang upaya merehabilitasi perempuan korban perdagangan dan mengusulkan pembentukan polisi perempuan. Joey Lan meninggal dunia pada 19 Desember 1965. Pada hari pemakamannya, ribuan orang datang melayat. Ribuan orang, bro! Itu bukti nyata betapa besar jasa dan cinta yang dia taburkan selama hidupnya. Sampai hari ini, warisannya masih live and kicking. Lu bisa lihat sendiri. Yayasan Hati Suci, Ati Soetji, yang didirikannya di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, itu berkembang pesat. Mereka punya panti asuhan dan juga lembaga pendidikan mulai dari TK sampai SMA Hati Suci. Bahkan, jalan di depan panti dan sekolah itu sekarang dinamakan Jalan Hati Suci.
Jadi kisah Au Joeilan ini mengajarkan kita satu hal. Kebajikan sejati itu butuh disiplin, bukan sekadar emosi. Dia membuktikan bahwa satu orang dengan tekad dan disiplin yang kuat bisa mengubah ribuan nasib anak bangsa melampaui batas etnis dan zamannya. Salut buat Nyonya Li Jian Joen, warisannya abadi. Jangan lupa like video ini kalau lu suka sama konten sejarah gelap yang kayak gini, subscribe ke channel Wahyu Penakluk biar lu nggak ketinggalan cerita-cerita sejarah yang bakal kita taklukin bareng, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Oke deh, itu aja dari gue. Sampai ketemu di penaklukan sejarah berikutnya. Salam dari Wahyu Penakluk, dan peace out.